Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan alladzi amarna bi ta'dimi sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul manan syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mizan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munazzalu alaihil Qur'an. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil mu'jizati wal irfan wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita buka taklim dan kaji kita di awal bulan Sya'ban ini dengan membaca umul kitab, syahadatain dan ikrar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastafti hadhil jalsah misla ma nawahu abauna wa aslafunna salihun wa Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memperkenankan kita ada di bulan Sya'ban, dan yang menggembirakan kita ada di bulan Sya'ban ini ada dalam keadaan tambah sehat, tambah berkat, tambah kebaikan, dan insya Allah juga tambah amal soleh, tambah hidayah, tambah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, sehingga bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban, li'annahu yatasya'abu fihi kullu khair. Bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban karena di bulan ini bertebaran
berbagai macam kebajikan, berbagai macam berkah, berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadallah jamaah rahimakumullah, kebaikan yang Allah sebarkan di bulan Sya'ban ini harus kita tangkap, harus kasarnya harus kita buru, harus kita cari. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man addama Sya'bana wa taqallaha ta'ala wa amsaka nafsahu anil ma'siyati ghafarallahu lahu dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrodi kulliha." Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban, yang hakikatnya mengagungkan Allah, karena bulan Sya'ban adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan bulan Sya'ban dengan meningkatkan ketakwaan, ketundukan, rasa takut kepada Allah, dengan apalagi dengan senantiasa menahan diri dari berbuat maksiat, baik ucapan maupun sikap dan juga tindakan atau perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memberikan jaminan orang tersebut yang mengagungkan bulan Sya'ban, meningkatkan ketakwaan, menahan diri dari berbuat yang merusak, yang menghancurkan, yang membinasakan, yaitu minal balaya wal amrodi kulliha, dari segala macam malapetaka bencana dan dari segala macam wabah penyakit secara keseluruhan. Dengan kata lain, orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menahan diri dari berbuat maksiat, akan mendapatkan limpahan sehat lahir dan batin, limpahan sehat jasmani dan rohani, bahagia luar dalam. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kenapa bulan Sya'ban ini harus kita muliakan, harus kita agungkan? Karena di bulan Sya'ban ini pula turun surat Al-Ahzab ayat 56 yang berkaitan dengan perintah membaca sholawat, yaitu ayat yang sering dikumandangkan oleh khatib di setiap khutbah Jumat kedua, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para mufasir itu sepakat bahwa surat Al-Ahzab ayat 56 ini turun di bulan Sya'ban, di mana surat Al-Ahzab ayat 56 ini perintah tentang membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu bulan Sya'ban disebut dengan Syahrus Sholawati 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bulan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan solawat. Dengan kita membaca solawat, maka hati kita akan bersih, jasmani kita juga akan bersih dari penyakit. Maka bulan Sya'ban itu disebut dengan
syahrul mutahhir. Ini berdasar kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Sya'ban syahrul mutahhir wa syahrul Ramadan syahrul mukaffir. Bulan Sya'ban adalah bulan penyuci dan bulan Ramadan adalah bulan penghapus. Bulan penyuci artinya yang mensucikan kita dari segala macam wabah penyakit, dari segala macam kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Bulan Ramadan disebut dengan bulan penghapus, yang dimaksud penghapus dosa. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk salah satu adab, salah satu akhlak kita, adab kita menyambut datangnya bulan Sya'ban adalah banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat banyak. Ada buku khusus menulis tentang fadilah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ada 30 keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yang pertama di antaranya bahwa dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebab doa kita diijabah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka doa itu ditangguhkan kalau doa itu tidak ada bacaan sholawatnya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam doanya diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang sayapnya patah jatuh di gunung Qaf, tidak bisa kembali karena sayapnya patah, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat tersebut doanya diijabah dan sayapnya kembali pulih, kemudian kembali ke langit. Yang kedua, di antara keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak bersolawat atau kurang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antaranya lagi bahwa solawat kepada Nabi itu sebagai pengganti sodakoh ketika kita tidak mampu dalam kesulitan untuk memberikan sodakoh. Di bulan Ramadan umpamanya kita tidak bisa memberi takjil, maka bacalah solawat. Di hari Jumat orang-orang pada memberikan Jumat berkah, kita tidak bisa memberinya, maka sebagai penggantinya kita membaca solawat. Ada peminta-minta datang ke rumah kita, ketepatan kita tidak sedang megang uang, maka kita minta maaf kepada peminta-minta, kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah jamaah rahimakumullah, ada kaleng lewat pas misalnya pas Jumatan, nah kita di hadapan kita ada kotak, di rogoh-rogoh ternyata tidak ada, maka bacalah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholawat kepada Rasulullah sebagai penggantinya sedekah ketika kita kesulitan, ketika kita tidak bisa melaksanakan sedekah. Ibadallah jamaah rahimakumullah, bentuk sholawat itu banyak sekali, baik yang bersumber dari Rasulullah langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maupun yang merupakan yang dibuat oleh para ulama. Ibadallah jamaah rahimakumullah, baik yang maksur itu artinya yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksur itu adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai dengan selesai. Dan ini merupakan sholawat paling agung, paling utama. Dari sekian sholawat, yang paling utama, yang paling agung adalah sholawat Ibrahimiyah. Urutan yang kedua setelah sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat hampir sama dengan sholawat Ibrahimiyah, hanya saja ditambah dengan kata-kata ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi wa ala azwajihi wa duriyatihi. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Selanjutnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, ibadallah jamaah rahimakumullah, itu adalah sholawat-sholawat yang disusun oleh para ulama, seperti sholawat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sebutan sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima gulik wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila tariqikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sholawat nariyah, sholawat yang lain. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan di antara keutamaan fadilah membaca sholawat yang lain, itu membaca sholawat sebagai bentuk istisqa. Istisqa itu meminta air kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kalau sumur itu sat agar memiliki bersumber air lagi, maka bisa dibacakan sholawat, namanya istisqa. Sholat minta air juga disebut dengan istisqa. Maka diceritakan dulu di sebuah kampung terjadi musim kemarau panjang, kemudian juga musim paceklik. Karena kemarau dan paceklik, ibadallah jamaah rahimakumullah, maka kampung itu mengalami kekeringan dan sumurnya mengalami kekeringan juga, sehingga kesulitan air. Ada seorang ibu, kemudian ibu itu di dekat sumur tadi membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca sholawat, maka sumur itu menjadi basah dan penuh dengan air. Ada seorang ulama sufi namanya Syekh Al-Jazuli atau Sulaiman Al-Jazuli, penyusun kitab atau buku Dalailul Khairat. Maka dalam Dalailul Khairat itu ada sholawat di hari Senin, sholawat di hari Selasa, tapi dengan sebutan namanya adalah ibadallah jamaah rahimah al-wirdu, yaitu wirid. Al-wirdu yaumi fi yaumil isnain, al-wirdu fi yaumil sulasa. Tapi 90% isinya adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang ibu ini duduk di dekat sumur, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah selesai membaca sholawat, tidak berapa lama kemudian sumur itu menjadi basah, penuh dengan air. Saat itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli ketepatan lewat, kemudian terperanjat dan kaget. Kok bisa? Kemarin saya lewat sumur ini kering. Sekarang
setelah ada seorang ibu diam di situ kok jadi basah penuh dengan air. Maka Syekh Sulaiman Al-Jazuli bertanya, wahai ibu, kemarin saya pas lewat sumur ini nggak berair, sekarang kok berair, diapakan oleh panjenengan? Maka seorang ibu ini menjawab, tidak saya apa-apakan, saya hanya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya membaca sholawat kepada Rasulullah sebagai wasilahnya, maka Allah pun menganugerahkan dan mengembalikan sumber air di sumur ini. Dari situ kemudian Syekh Sulaiman Al-Jazuli kemudian menyusun kitab atau buku namanya Dalailul Khairat, yang isinya bentuk-bentuk sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita pun ketika menghadapi musim kemarau, salah satu bentuk istisqa kita adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, dan mari kita lanjutkan kaji kita tentang bahaya ataupun bencana lisan yang ke-9, yaitu menyanyikan lagu atau membaca syair yang melalaikan atau yang berisikan hal-hal yang tidak senonoh. Lagu pada dasarnya, baca syair pada dasarnya boleh, karena ada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu, perbuatan apapun itu selain ibadah, pada dasarnya, pada awalnya itu boleh. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, ibadah itu pada mulanya adalah dilarang kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya atau yang menetapkannya. Kalau selain ibadah itu boleh. Maka bernyanyi, membaca puisi, membaca syair pada awalnya, pada asalnya boleh, kecuali kalau ada dalil atau unsur yang memakruhkannya paling tidak atau mengharamkannya. Bernyanyi atau membaca syair atau membaca puisi yang isinya tidak senonoh, misalnya yang lirik tidak senonoh, itu ada kata-kata kasar, ada kata-kata keji. Begitupun dalam bait syairnya atau bait puisinya ada kata-kata menghina, ada kata-kata penghinaan dan lain sebagainya. Maka itu termasuk, kalau dibacakan itu termasuk ke dalam bentuk bencana atau bahaya lisan yang harus kita tinggalkan. Memang dalam syair itu ada hikmah, sebagaimana Nabi bersabda, inna minas sya'ri la hikmatan, sesungguhnya dari syair itu ada hikmah. Benar, dari syair itu ada hikmahnya, apalagi syair-syairnya ibadah Allah, syair ilmu, seperti karena para ulama itu untuk memudahkan pengajaran ilmu itu lewat nadom, seperti ilmu nahu dengan nadom, ada nadom imriti, kemudian ada alfiyah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul juga, ilmu asbabun nuzul dengan nadomnya nadom alfiyah fi asbabin nuzul. Ada nadom ilmu tajwid. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada nadom ilmu tajwid, ada nadom ilmu tauhid. Seperti ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ilmu tauhid itu yang sering dilantunkan di pondok-pondok pesantren, itu syair yang penuh hikmah. Yang dimaksud syair di sini membacakan syair yang isi dan liriknya memang melalaikan atau ada unsur
penghinaan, unsur mengolok-olok, unsur ada kata-kata kasar, ada kata-kata keji, dan ini memang harus kita tinggalkan. Maka karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sebaik-baik syair adalah Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran bukan syair. Seperti kata Al-Busairi, Al-Quran syairun lakal ash'ar. Al-Quran itu syair, tapi bukan sembarang syair. Maka syair terbaik adalah Al-Quranul Karim. Kitabun lakal kutub. Al-Quran itu adalah kitab suci, tapi bukan sembarang kitab suci. Bacaan, tapi bukan sembarang bacaan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ibadah Allah jamaah rahimahullah, di samping bernilai ibadah, namun juga membaca Al-Quran ibadah Allah jamaah rahimakumullah itu akan menambah pahala, akan menambah hidayah dan lain sebagainya. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, selama ada Al-Quran, hendaknya kita ketika mau melantunkan, lantunkanlah Al-Quranul Karim. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu manazilakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kalau ada orang misalnya membaca Al-Quran kok kurang menarik, bukan Al-Quran yang kurang menarik, boleh jadi orangnya yang membacanya. Maka kita pilih yang apa? Yang membacanya yang menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Ini yang ke-9. Bencana lisan yang ke-9 adalah melantunkan syair-syair ataupun puisi-puisi ataupun bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Tapi kalau nyanyi penyemangat seperti di TK misalnya, nyanyi pakai bahasa Arab, ibadah Allah. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang berbasis Hadrami, yang guru-gurunya itu memang keturunan Yaman, itu biasanya lagunya lagu Indonesia tapi diarabkan. Seperti Padamu Negeri, itu orang-orang Yaman, artinya di sekolah madrasah yang di situ banyak keturunan Yaman, Padamu Negeri itu diarabkan. Nahwa biladi nahnu nakhdamu, ya sama Padamu Negeri tapi pakai bahasa Arab. Itu biasanya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, lagu-lagu nasional itu diarabkan, artinya ada lagu-lagu penyemangat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Contoh lain misalnya, selain ada nahwa biladi, ibadah Indonesia Raya juga diarabkan, artinya menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk apa? Bentuk nasionalismenya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kalau lagu itu memang lagu yang penuh dengan hikmah, dan itu lagu nasional, tentu karena lagu nasional ibadah Allah tidak ada syair, tidak ada lirik yang menghina, yang merendahkan dan lain sebagainya. Ini yang ke-9. Dan mungkin sampai dengan nomor ke-9 terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjut yang ke-10. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.